Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab semangat dalam menambah kebaikan di akhir umur. Hadis yang sebelumnya, hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini yang saya kemarin jelaskan bahwa ada banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bacaan-bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Modelnya ada banyak untuk tasbih, tahmid, istighfar itu ada banyak. Model yang pertama dari Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah turunnya ayat ini, kecuali Rasulullah membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua ada di riwayat yang lain, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, Rasulullah SAW di dalam rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan ini yang sepertinya paling masyhur ayatnya model seperti ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap dari Siti Aisyah. Yang dari riwayat jalur Imam Muslim yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini yang kemudian jadi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian di dalam riwayat yang lain menggunakan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaik. Semua jalurnya dari Siti Aisyah. Nanti wong apal teman ini sekali nunggu ini tentu apal kabeh sampun wae mau. Siti Aisyah langsung apal kabeh. Itu semua model itu dihafalkan sama Siti Aisyah dan diriwayatkan. Walaupun beda-beda jalur orang yang meriwayatkannya di bawah, tapi tetap yang ke atas tetap Siti Aisyah yang meriwayatkan. Dan dia saking pinter. Nah, ini kemudian termasuk salah satu sirinya, kenapa rahasianya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih Siti Aisyah. Tentu atas petunjuk Allah Ta'ala. Umurnya masih muda. Cuman karena istri Rasulullah yang lain sudah sepuh ketika Rasulullah meninggal itu tidak sempat meriwayatkan banyak. Dan ini Siti Aisyah, karena Rasulullah meninggal, Siti Aisyah umur 17 seanan, masih umur 17, masih kuat-kuatnya ingatan itu, iling-ilingnya itu kemudian meriwayatkan tentang kehidupan Rasulullah ketika ada di kamar mandi dan lain sebagainya dalam bacaan-bacaan sholat. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalil oleh beberapa ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat tidak menentu, dan kemudian bukan terus suaranya tidak keluar sama sekali. Makanya kemudian di dalam beberapa fikih itu kemudian dijelaskan bahwa ada model sholat yang ketika bacaan itu tadi paling tidak telinga kita sendiri dengar. Paling tidak kupingin di sing krungu. Jadi tidak sampai mingkem cep.
Tidak sampai mingkem cep. Memang betul sunnah, tidak wajib sunnah. Cuman kalau seumpama Rasulullah mingkem cep, apa mana sampai tidak kerungu cuma mamamu, menurut tetangga toh, orang tak akan ngerti riwayat seperti ini. Riwayat seperti ini keluar, kemudian dijelaskan oleh Siti Aisyah. Itu beliau mendengarkan sendiri. Oh, Rasulullah ketika sholat membaca ini, Rasulullah ketika sholat membaca ini, dan itu terdengar. Itu terdengar, bukan terus menancap menunda. Bukan kemudian tidak terdengar sama sekali juga. Nah, jadi ini ada beberapa pendapat dalam fikih. Ya, kemudian ada yang menjelaskan juga boleh tanpa mengeluarkan suara. Yang jelas mulut bergerak. Wah, aku moco, tapi nang jero ati tutup moco, jenenge nang jero atiku. Nang jero atiku batin jenenge tutup moco. Beda antara batin sama orang membaca. Membaca itu paling tidak kan mulut bergerak. Paling tak mulut bergerak itu batin jenenge. Aku mboten bocok orang. Cepet tak karu-karuan ya Allah. Bocok itu tuh bocok nek ngono carane. Iku pokoknya didelok ngono ae, pokoknya dilihat beda. Apakah kemudian riwayat yang seperti ini banyak kemudian diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an. Hadis yang selanjutnya, pokoknya ambil salah satu saja. Mau diambil subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik boleh. Atau ngambil yang subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaik, atau yang paling masyhur subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau yang ada di atasnya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli. Hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu an Anas radhiyallahu an qala inna Allah azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an. Anas ini sahabat yang termasuk dekat Rasulullah karena sampai diangkat anak ambil Rasulullah. Jadi betul-betul ngikuti Rasulullah. Jadi dia tahu kapan wahyu turun, kapan kemudian orang ahli Quran betulan. Maka kemudian Anas bin Malik meriwayatkan bahwasannya Allah Taala selalu diikutkan terus menerus. Jadi tidak pernah putus dari wahyu kecuali pernah satu waktu itu agak lama, yang kemudian di dalam riwayat turunnya surat Ad-Duha itu seminggu Rasulullah dituruni malaikat Jibril. Sumpah mungkin ini gak ketemu bojo kadang-kadang seminggu itu sumpah Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih cinta sampai malaikat Jibril lebih daripada itu. Duduk perkara apa? Bukan masalah sama, masalah umat. Ini sing dipikiri umat ini. Jadi begitu ada masalah itu langsung cerita Rasulullah, turun wahyu, senang. Begitu ada masalah kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu, senang. Nah maka kemudian Anas ini menceritakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu selalu mengikutkan wahyu terus menerus kepada Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Dan sebelum wafat ini yang banyak ayat yang turun. Banyak ayat turun tentang syariat tentunya. Tentang syariat itu banyak turun sebelum Rasulullah wafat. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari ada. Memang kemudian yang seperti yang kita tahu dari rukun Islam saja, contoh paling gampang itu kalau rukun Islam saja. Rukun Islam itu yang kemudian diturunkan awal oleh Allah Ta'ala 13 tahun itu lurut toh. Cuma disuruh syahadat sama disuruh sholat, zakat, poso, haji itu munculin nanti periode Madinah. Ketika Rasulullah ada di Mekah 13 tahun, 13 tahun, itu urusannya cuma sembahyang, syahadat, cok, wis, sing lain diurusin oleh Allah Ta'ala kemarin. Dikon sabar, sisanya disuruh sabar karena tidak gampang. Itu duduk kemudian orang sholat kayak kita, sholat musola ini tidak ada. Orang beragama itu sulit luar biasa. Sulit, dikejar-kejar betul, dibunuh, dibantai dan lainnya. Maka pelajarannya sembahyang, sabar. Ikut tuh omongan Nabi Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah Ta'ala dengan cara sabar, ambil sembahyang. Ini mesti kayak ngono.
Maka Allah Ta'ala mengajarkan, setiap Allah Ta'ala mengajarkan orang untuk sabar, itu mesti diusul untuk mengontrol hawa nafsu, mengontrol semua kepentingan. Ya Allah, saya butuh ini, sabar, oh, sabar. Begitu Anda sabar, akan muncul saat yang tepat, dengan kondisi yang tepat, di tempat yang tepat, mesti ada. Selalu Allah Ta'ala memberikan segala sesuatu itu pas asli ini. Cuma karena mungkin pemikiran kita tidak sesuai, karepe kene dewi, itu yang membuat Allah Ta'ala kemudian menunda tambah lama tambahan. Karena kini sudah nabi Allah Ta'ala sudah oleh judul sumpah bisa boleh mana guys? Kini dewi yang mempersulit sendiri itu sebetulnya kita. Gara-gara ngambil lagi Allah Ta'ala ini suar-suar sudah oleh-oleh boleh, dah oleh, dah sholat, terus dikira melarat, sudah oleh-oleh. Akhirnya putus asa dia sudah boleh mana guys? Buyar. Oke. Kita sendiri yang mempersulit diri itu kita sendiri. Allah Ta'ala istok kisahnya ini, tinggal kita mau atau enggak, tinggal kita suudon bi Allah Ta'ala atau enggak ikut doa sebetulnya. Memang mesti dites. Maka kemudian dijelaskan oleh Anas bin Malik bahwasanya wahyu itu banyak turun ketika Rasulullah menjelang meninggalnya Rasulullah, menjelang wafatnya Rasulullah itu banyak wahyu yang turun. Terutama untuk model-model ayat-ayat seperti haji, karena itu kemudian metode-metode haji itu mesti dijelaskan. Ayat kemudian tentang haji turun, ayat tentang puasa ada, kemudian ayat-ayat tentang sampai tentang al-yaum akmaltu lakum dinakum, kemudian banyak ayat-ayat yang turun, termasuk salah satunya diraja Nasrullah wal Fath. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang kelima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Hadis dari Rawal Muslim. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin, sesungguhnya semua hamba akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala tergantung dia meninggal dalam keadaan apa. Ini pentingnya. Orang kemudian minta kepada Allah Ta'ala husnul khotimah, minta ditutup umur itu dalam keadaan baik. Itu yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Bahaya. Orang kemudian, nah ini yang kemudian jangan sampai kita was-was. Boleh minta sama Allah Ta'ala, tapi jangan sampai was-was, sampai tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Wong cerita katakan dan wong api, begitu api kemudian dia ditakdirkan sama Allah Ta'ala meninggal dalam keadaan rusak, mati dalam keadaan rusak. Ono wong elek mati dalam keadaan baik, takdirnya kus mati ini dalam keadaan baik bagus surga. Terus percuma kok didelok akhir itu. Akhir itu mencerminkan bagaimana di awal. Nah ini pentingnya. Makanya kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan contoh gampangnya ketika penciptaan manusia minggu lalu. Ketika penciptaan manusia Allah Ta'ala tahu ini a'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah Ta'ala, saya lebih tahu daripada yang Anda tahu. Ngerti Allah Ta'ala di sana ada orang yang ibadah tapi gak niat ibadah. Niati cuma wedi, mungkin karena wedi atau mungkin karena saingan. Begitu kalah saing langsung berubah. Ini yang Allah Ta'ala gak suka. Orang itu belajar. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan orang yang belajar ilmu karena 3 hal, falyatabawa ma'aduna. Hendaklah itu sama seperti dia memesan tempat di neraka. Salah satunya orang yang belajar untuk mendebat orang lain. Aku pinter nggak debat, antek kan? Nggak manfaat ilmunya. Ini sama seperti orang belajar memesan tempat di neraka. Alaupun itu. Apalagi kalau sampai ilmu agama, orang kemudian bersaing, belajar untuk bersaing dalam hal kebaikan bagus, bersaing dalam hal fatwa, ini sih nggak api, ini sih nggak bagus.
Sahabat itu dikirim sama Rasulullah dua orang itu dinasehati sama Rasulullah, antuma tatawwa, kalian berdua yang saling ngalah. Debat, tak mari-mari ya Allah, tak mari-mari kayak gini. Pakar Rasul kencang mari-mari. Isin, ditelak biasa nggak sembahyang ya Allah, delok ngomong nama masjid kayak kira-kira antara kurun beda kurun. Sing guyu sing nggak sembahyang. Sing guyu sing gak sembahyang, makane tak tepak aku gak usah sembahyang kok daripada nang masjid kok bingung. Pas imam NU kurut, pas imam Muhammad kurut ngelu masjid ngelu, imam ngelu. Akhirnya sing guyu apa sing gak sembahyang, sing nang jopo. Sing rokokan lunggu-lunggu, memang betul kayak ngene iki subuh-subuh kok sembahyang. Wae wong nyangkruk, Mari ada ditinggal turu ditinggal turu. Wis sing bener iku sing kayak ngene. Daripada kok sembahyang kira-kira nang masjid isin-isini. Orang Islam tapi tidak tahu pemahamannya, akhirnya isin-isini. Dia memalukan agamanya dia sendiri, dia memalukan dirinya sendiri, dan itu tidak sadar. Nah ini pentingnya orang kemudian mempercepat amal di akhir hayat itu mesti kayak ini. Dan orang tidak akan tahu kapan dia mati. Ini yang kemudian Allah Ta'ala menyembunyikan 5 hal dari manusia, dari makhluknya. Apa kata Allah Ta'ala? Innallaha lahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki jadi yang punya ilmu waktu itu hanya Allah Ta'ala. Kapan akan kiamat? Kemudian wa yunazzilul ghaith. Allah Ta'ala menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam rahim. Dokter durung ngerti lanang wedok, Allah Ta'ala sudah menentukan. Ini yang laki atau yang perempuan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan orang tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan orang tidak akan tahu di mana dia akan meninggal. Pokoknya wae mati. Padha ambek udan. Prediksi BMKG. Wah. Nanti kok tenan ngerti kan? Nanti kira-kira pukul 2:30 akan hujan dinteni sampai jam 4:30 hujan. Kadang-kadang durung wayahe. Ape hujan 2:30 wayahe hujan. Iki tibake jam 1 terus tak karu-karuan. Tulisannya sedikit berawan. Hujan deras sedikit berawan. Ya opo? Itu Allah Ta'ala menjelaskan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa yunazzilul ghaith. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Orang hanya memprediksi saja. Anda itu hanya memprediksi saja. Ini koyo ane lanang, koyo ane wedok, hanya sepertinya saja. Tapi keputusan yang asli itu Allah Ta'ala, detik keberapa bakal terus, detik kepiro akan gerimis, itu Allah Ta'ala kabeh. Kita hanya disuruh belajar. Oh, nek modele koyo ngene, koyo aneh mari ngene udan dibujui ambil mendung nak karu-karuan peteng mari ditinggal ning udan terus nang sebelah kono. Tiba-tiba kita enggak terus. Ya Allah, koyo aneh terus luar biasa. Lah itu Allah Ta'ala menunjukkan di sanalah kekuasaan Allah Ta'ala. Kan ojo kemeru. Ya, nah, itu kemudian menunjukkan sebetulnya itu Allah Ta'ala ingin menunjukkan sampai di mana letak kecerdasan kita. Sampai di mana ada ilmu yang bisa kita pelajari, ada ilmu yang tidak bisa kita pelajari. Ini tetap ada kelemahan dari sisi manusia tetap. Ustaz pinter-pinter wong tetap ada ndak pinternya. Nah, maka kemudian yang jelas kita disuruh beramal mulai saiki. Gak ngenteni kok nek wis cedek-cedek mati enggak. Orang enggak tahu kapan akan mati. Saiki arek nom-nom akeh 15. Jangan ngenteni umur suwida. Ujare Rasulullah umur suwida rata-rata. Jenenge rata-rata iso lebih, iso kurang. Nek ono sing lebih, tanggamu ono sing lebih mau sampai umur 70, berarti kon 50 hati-hati kan rata-rata kan rata-rata. Dadi ben iso dadi suwida iki nek tanggamu suwi nek kon tanggamu 70 iso dadi kon 50, hati-hati. Bisa jadi, hati-hati. Ayo makan hati-hati dewe. Masya Allah. Kalau kelihatan ada orang yang kemudian meninggal dalam kondisi tua, maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sebaik-baik manusia mantola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk orang yang umurnya panjang
dan amalnya rusak, tambah tua tambah nemen. Allah, tambah tua tambah tadi, tambah tua tambah tadi. Nah ini yang bahaya. Nah maka kemudian ketika kita lihat orang yang meninggal dalam keadaan tua, umur sakmini, umur 70, umur 90, kini kudu siap-siap, Bisa jadi namanya rata-rata. Bisa jadi karena kemudian iku 90, berarti kini sing petang bulu nih, hati-hati lah. Maka kemudian mesti dihati-hati sendiri. Orang mesti suruh untuk menjaga diri. Termasuk riwayat yang sebelumnya Rasulullah kemudian dituruni wahyu banyak itu di akhir ayat. Berarti ngajari kita begitu akhir ayat yang banyak mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dipelajari Quran, dipelajari. Kan didelok tok. Dan duit-duian tuh pun aku baken duit-duian. Dipelajari lah. Nah itu kemudian akhir. Nah yang kelima ini adalah akhir dari bab kemudian menambah kebaikan di akhir umur. Bab yang selanjutnya yaitu tentang bab kasroti turukil khair, banyaknya penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Jadi kebaikan itu memang sengaja dibuat banyak. Itu kalau seandainya di pelajaran Al-Hikamnya Ibnu Athaillah, Allah Ta'ala tahu adanya rasa bosan kepada kita, maka kemudian dibuat amal itu banyak oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu adanya rasa lelah di dalam tubuh kita, maka amal itu dibuat sedikit oleh Allah Ta'ala. Sembahyang subuh langsung 17 rakaat nyosop. Sembahyang subuh rakaat kadang-kadang rakaat lah 5 misalnya. Oh subhanallah, dia yakin imam wis 2 rakaat iki mah ngantuk karo imam yakin wis rakaat wis 2 rakaat di sana. Sing nang buri sing rakaat di sana. Dan iya sembahyang subuh 4 rakaat atau 5 rakaat. Buyar kokut buriku salah kabeh maro kabeh lho prosoku 3 sing sebelah ndak prosoku 2 sebelah maneh prosoku wis 4 wah kacau dadi imam sembayang ngadeg maneh subhanallah ngadeg maneh sampe 5 rakaat wis dadi saking aja deh umpama sembayang 4 rakaat subhanallah. Ya ngerti Allah Ta'ala itu orang dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi tidak standby, si kayak tangis si anak yang disuruh kerja keras sama Allah Ta'ala. Udah di komputer begitu murup langsung disuruh kerja keras. Pelan-pelan murup main siji-siji. Proses lah. Orang bangun ini termasuk ilmu kesehatan juga, termasuk ilmu kesehatan. Orang itu penting bangun dan ini termasuk ada dalam kitab Tibbun Nabawi itu ada. Orang bangun tidur langsung ngadeg jelek nih. Itu darah masih ngalir ya Allah. Begitu Anda berdiri geblak langsung. Geblak orang yang punya darah rendah atau kemudian ada penyumbatan di beberapa urat langsung geblak. Tak kuat. Makanya disuruh beberapa detik tunggu duduk dulu, melek 5 detik. Mari lunggu baru kemudian berdiri. Mentang-mentang diikatan lah sembahyang langsung mencolok nyosop air nyosop. Kok tele penyakit pelan-pelan santai paling tak 5 detik lunggu melek 5 detik lunggu. Kok dibablas ustaz ngatek. Atek 5 detik insyaallah ndak bablas. 5 detik insyaallah ndak bablas nek dikon lunggu 5 menit baru bablas maneh. Baru bablas maneh keturun maneh ngene. 5 detik. Melek, kemudian duduk, kemudian turunkan kaki dari kasur, baru kemudian jalan. Ya langsung embuk. Jadi si Ari enom ngono sik ndak ono masalah kok ane. Wis tua-tua wis urusan langsung ngadeg kok iso geblak nek jedeng air setur bahaya. Akhirnya kemudian ada dalam kesehatan Rasulullah pun seperti itu. Jadi Rasulullah itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Dan ada subuh cok langsung tangi langsung jam sak enggak. Mesti dikasih sama Rasulullah ada selawat, ada jeda waktu. Nah ini kemudian yang diajarkan kepada umatnya itu model seperti itu. Allah Ta'ala tahu bahwa kita itu kadang bosan, maka amal itu dibuat tanawwa'al a'mal, dibuat oleh Allah Ta'ala amal itu macam-macam. Zikir pun berbagai macam. Itu mesti dijelaskan sing diwakilkan dari Siti Aisyah itu dari sekian banyak modelnya. Dari satu model saja, itu buat praktek itu sudah diwali, sak model toh. Itu Rasulullah bayangkan menjalankan semuanya. Istighfar. Kata Rasulullah SAW, saya duduk dalam satu majelis
tidak kurang dari 100, antara 70 sampai 100 istighfar. Di bab awal-awal, di bab taubah itu. Rasulullah duduk, kalau seandainya duduk kok ini tidak kurang dari 100 istighfar. Ya Allah, sak melak pancalan ini, mari sembahyang iso 100 sesangan. Iso 100. Dan itu tidak kurang dari 100. Dibiasakan. Dan ini dilatih, mesti butuh latihan. Lalu Ustaz biasa dilatih mana, kok lali mana dilatih mana terus. Mungkin hobi wiritan. Orang yang hobi puasa. Orang yang kemudian hobi sholat, tergantung amalnya sendiri-sendiri, dan itu kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala. Mawahyu beda-beda. Ono sing hobi poso, masya Allah saben Senin Kamis poso terus luar biasa. Ada orang sampai kemudian kurang-kurang, kadang-kadang Senin Kamis terus ditambahi ayam, lebih ditambahi bagus. Dan itu kemudian ada Abdullah bin Umar itu termasuk orang yang ahli puasa luar biasa. Kemudian ada yang kemudian masuk surga dari jalur wudu. Dan itu tidak iso tiru-tiruan. Pokoknya ini delok dhewe, kita lihat sendiri, kita itu hobinya di apa, cuma tidak hobi sama sekali. Hobinya ngerasani wiritan ndak. Nek hobi ngerasani wiritan itu kudu banter karena padha ngomongi. Sama-sama mengeluarkan tenaga di mulut kan. Nek hobi ngerasani sing hobi wiritan, yang hobi wiritan. Jadi pas lah rodok pas. Ojo hobi ngerasani, ndak hobi ibadah sama sekali. Wah, double standar kok itu carane. Wis sembahyang aras-arasen, poso kadang-kadang bolong-bolong. Kemudian sholat kemudian banyak bolongnya, ngono sih hobi ngerasani. Wah, ini sing bahaya. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala pun membuat amal itu banyak. Orang yang hobi puasa ada surganya sendiri, dan itu tidak bisa ditembus oleh orang yang jarang-jarang puasa. Ada orang yang kemudian masuk surga dari bab zikir, ada yang dari bab sholat. Orang yang hobi sembahyang, sholat sembahyang doa sampai 12 rakaat. Kurang kadang-kadang ngenteni dhuwur ono qobliyah ono ba'diyah digasak apa-apa tambah boleh. Cuma ya namanya hobi beda-beda. Kalau Bilal bin Bapak itu dari jalur wudu. Rasulullah SAW suatu hari Rasulullah jalan kemudian seperti orang kaget gitu. Kemudian tanya kepada Bilal, duduk bersama Bilal, tanya, sebab kan ya Bilal, Anda mendahului kami. Hebat Anda bisa mendahului kami. Kenapa ya Rasulullah? Saya dengar telapak kaki Anda terompang sudah ada di surga. Isi urip dijamin surga. Orang masih hidup sudah terdengar suaranya di surga. Apa amalmu? Tidak ada ya Rasulullah. Sama ke orang-orang urip wong biasa. Cuma satu kata dia, saya hobi wudu. Sholat sunatal wudu, batal wudu mana, sholat sunatal wudu. Cobaan kemana pas musim udan ngombe ake wudu, ngoyo, dikira no gampang, soro. Orang sing kentutan, begitu mari wudu, sekan betul kok cedeng dianduk ya segala macam, wis buyar kan, tak pengusur kok jalan ini tidak apa-apa, dikira no gampang berarti angel. Sulit, yaitu makanya kemudian butuhnya istiqomah itu ada di sana. Dikira gampang mlebu surga. Orang masuk neraka saja itu butuh usaha. Butuh ngombe omer, butuh ndak sembahyang, butuh kemudian mabuk-mabuk, pokoknya akeh. Tanya, itu untuk masuk neraka saja orang butuh jalur, butuh usaha. Nah, ini kenapa orang yang baik kemudian kok ndak mau usaha? Dari preman, itu ngalir untuk awal, malak cili-cilian, sampai dari bedek, dari bos geng. Nah, itu pelan-pelan, tidak gampang. Sing tawuran dikun, sing eker-ekeran, tidak gampang. Dari kemudian orang kemudian mau jadi baik saja, pedih. Sudah jadi, mau aku sajanya api dari wong api, tiba-tiba ini wong. Ternyata seperti ini, saya dikecewakan. Semua orang bakal dikecewakan, sama. Tinggal kita menghadapinya seperti apa. Itu makanya selalu sering-sering baca Quran, sering-sering melok kajian. Itu motivasi sebetulnya. Jadi kok tidak nyerah. Ketika Anda hidup itu Anda tidak nyerah. Maka kemudian Allah Ta'ala selalu membuat amal itu banyak. Ada orang yang hobi sholat. Nah, ini yang kemudian yang kemudian diborong sama Abu Bakar luar biasa.
Suatu hari Rasulullah SAW duduk kemudian berdiri di atas mimbar. Tanya Rasulullah SAW, siapa kemarin orang yang kemudian sholat lancar? Banyak sahabat yang pergi. Kemudian Rasul tanya, siapa kemarin orang yang menjenguk orang yang sakit? Beberapa berdiri, termasuk Abu Bakar ngatek. Duduk. Siapa kemarin orang yang mengantarkan jenazah? Ngatek mana Abu Bakar? Entek kabeh. Di kata sahabat tidak ada amal kecuali diborong ambil Bilal. Mulai sodako, menyantuni anak yatim, terus kemudian memberi kemudian mengantarkan jenazah, nyembayang. Wah, pokok sembarang amal diborong kabeh. Umpama ono fasabiru kaya ngono ditekno kabeh Abu Bakar. Tekno kabeh. Wis sembayang kabeh saben ono pengumuman langsung teko. Wis saking sangare. Itu kemudian orang yang luar biasa. Nah ini kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan hebatnya orang yang ada. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dan semua orang akan mempunyai pintunya sendiri. Sahabat Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, adakah orang yang bisa masuk dari semua pintu? Oh, kan Rasulullah. Nah, Anda salah satunya. Karena Anda salah satu. Tidak gampang. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ada waktu luang, saya gunakan untuk apa? Perbanyak sholawat. Ketika saya memberikan sholawat, ya Rasulullah, saya ketika kemudian membaca sholawat, apa yang akan saya dapatkan? Bisa tenang dan lain sebagainya. Oh, ya sudah, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau gitu setiap ada waktu kosong, saya akan gunakan untuk sholawat. Lebih banyak lebih bagus. Kalau gitu saya tambahin lagi, lebih banyak lebih bagus. Sampai kata Sayyidina Abu Bakar, pokoknya aku rodok nganggur titik, cangkem itu rodok mandek. Saya akan gunakan untuk sholawat. Maka kata Rasulullah SAW, kalau sudah seperti itu akan hilang semua rasa risau dari dalam dada Anda. Makanya fungsinya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati itu bisa tenang. Orang kemudian jarang berzikir, bingung, ngeluh kan. Karena sing dihitung duwe nyekel HP, delok berita tambah semburat, kamu tak wiritan. Coba sing dicekel tasbih ambek HP, alhamdulillah, ditelok alhamdulillah, ono sing meninggal alhamdulillah, ono sing mati, ono sing urip maneh, ono sing lahir alhamdulillah. Nanti alhamdulillah kabeh kena jalure. Enak. Tapi begitu mbok pikir, mati rek ya Allah. Kan Covid itu mendai. Ruwet kan lahir kan. Kayak ngono kan ya Allah, tak mari-mari. Iku mlebu jalur busuk ke jalur ruwet gitu. Suwe mlebune. Ini sampai sing suwe. Amalnya kemudian Allah Ta'ala pun mengajarkan dari amal itu ada banyak yang dibuat oleh Allah Ta'ala, tinggal kita mau mengikuti yang mana. Ayat yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, sebetulnya yang tercatat di sini dari potongan ayat, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 215, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ayatnya yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil. Baru wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini ayat tentang nafkah, tentang sodako. Orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ada kelebihan harta, saya gunakan untuk apa? Maka Rasulullah mengajarkan untuk diri Anda dulu. Kalau masih ada, saya gunakan untuk istri dan anak-anak. Kalau masih ada, gunakan kelebihannya untuk orang tua. Kalau masih ada, untuk kemudian untuk apa? Untuk saudara perempuan. Kalau masih ada saudara lagi, kalau masih ada summa adnaka, yang dekat. Jalurnya. Maka kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Anda, apa yang dikeluarkan, yang dinafkahkan. Maka kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala, qul, jawaban ma anfaqtum min khairin. Apa saja yang Anda keluarkan berupa kebaikan. Orang suruh sedekah oleh Rasulullah SAW dengan harta. Tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, dengan ilmu ngajari wong gawe undi-undi sampai sing enak. Wong iso kerja gawe undi-undi wong sing enak iku mau oleh pahala terus kon. Anda dapat pahalanya terus selama orang ini menafkahi keluarganya. Terus
Ndak nafkahi keluarga, tenggekno gawe bojone, terus seneng bojone, kon oleh pahala. Karena Anda yang ngajarkan pertama. Dan cucu eman ambil ilmu, jangan eman sama ilmu. Tak disaingan kan, tak disaingan ngomong ngene iki. Rezekine tetep dhewe-dhewe, rezekine tetep dhewe-dhewe. Tak bodoh. Kamu iki sing dodolan sarung sak akeh-akeh. Merek yo macem-macem. Yo ono ae rezekine. Yo ono ae rezeki. Dan Allah Ta'ala tidak mengurangi karena ono saingan sing asali sakmene wis tak kurangi. Ndak. Wis nek wayahe munggah-munggah, wayahe kukut-kukut. Wayahe kukut-kukut masih dimodali. Wis wayahe kukut masih dimodali banyak luar biasa antek. Dan kalau sudah waktunya naik masih gak modal sama sekali. Nek ngedol toko kuno didol nang kuno, toko kuno didol nang kuno, cepet. Subhanallah, wis wayahe munggah walaupun tanpa modal munggah. Tapi nek wis wayahe kukut antek, salahnya kan itu banyak. Pengalaman model seperti itu banyak. Maka Allah Ta'ala mengajarkan ma'anfaqtum min khairin. Apa saja yang bisa Anda keluarkan dari kebaikan. Tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa dengan ilmu. Maka yang terakhir kata Rasulullah SAW, falik akhaka biwajhin sak. Kalau Anda ketemu orang sing seneng, mencurang ya Allah, opo ketemu dorong apa-apa numpek wong wis ana, ketemu mencurang wis ana. Assalamualaikum. Mencurang kae iki wong opo? Ono masalah opo mbek uripe iki? Kok koyo alis disoroni urip astagfirullah. Biasakan orang senyum. Termasuk salah satu haknya ketika ada di jalan, gak boleh capek dalam menjawab salam. Kepengin majelasan, ojo kesel dalam jawab salam. Kita mau akhir sing salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang sing lapang, assalamualaikum. Tak kepilih salam mana? Kesel gitu jawab. Dalam kesel, salah. Ya itu mau termasuk haknya jalan itu seperti itu. Setiap ada orang yang kemudian ngasih salam, jawab. Dan tak usah mencurang, biasa wae sing senang. Senang. Nah, itu kemudian orang itu akan membahagiakan orang lain dengan wajah kita itu sudah termasuk sedekah. Daripada mencurang dulu ngomong ya Allah. Wong apik-apik tuku dipencurangi. Kon iki tuku opo? Akhirnya lapor mbek bosku alaku ya Allah. Tuku iki sakjane murah. Cuma pegawai ya Allah judes-judes opo? Tak mbok bayari pirang wulan kok iki. Sampai ditakoni ngono. Saking doyane mencurang, Allahu Akbar. Ketemu orang itu biasakan senyum, membahagiakan orang lain sudah termasuk sedekah dan itu sudah amar ma'ruf nahi munkar. Wis ketemu wong seneng wis kemudian baik. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, qul, katakan kepada mereka, ma'anfaqtum min khairin, apa saja kebaikan yang Anda keluarkan yang baik, yang pertama tujuannya falil walidain. Kalau senyum, berikan senyum terbaik untuk orang tua. Kalau harta terbaik untuk orang tua. Tenaga yang terbaik untuk orang tua. Falil walidain. Detik kayak bojo dhisik, kadang-kadang wali. Nah, patokan hadis yang tadi untuk istri dan anak itu beda-beda. Orang kemudian ada kalanya orang tuanya sudah sangat cukup. Istri dan anak-anak mungkin sik durung cukup, wong tua yo sugih pisanan. Oh iki kene sik soro sik ngrintis sik anak, berarti bojo di ambek anak dhisik sing dikenakno. Bojo ambek anak. Jadi ada levelnya sendiri-sendiri. Cuma secara global Allah Ta'ala mengajarkan kalau Anda mau mengeluarkan kebaikan, maka kebaikan ini tujuan utama harus orang tua, falil walidain. Ki ajaron anak itu mesti kudu diajari sing ini. Kemudian apa selanjutnya? Kemudian setelah falil walidain wal aqrabin, kerabat. Maka Rasul SAW mengajarkan dari tetangga kita dibagi menjadi 3. Ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, dan ada tetangga yang hanya punya 1 hak. Tetangga yang punya 3 hak adalah tetangga kita, masih keluarga kita, dan dia orang muslim. Dia punya 3 hak. Dia punya hak sebagai keluarga, sebagai sesama muslim, dan sebagai tetangga. Maka harus lebih diutamakan. Kemudian selanjutnya adalah tetangga yang bukan keluarga kita, tapi saudara kita dalam Islam. Saudara Islam.
Ini kemudian mempunyai dua hak. Dia punya hak sebagai tetangga dan sebagai muslim. Ada tetangga yang punya satu hak. Dia hanya punya hak sebagai tetangga. Dia bukan keluarga kita dan bukan orang Islam. Hanya satu hak. Hak sebagai tetangga. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Dan kalau seandainya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan di hadis yang lain, kalau seandainya ada idza tawaftum marokotan, kalau Anda kemudian masak kuah, pakai yang banyak kan airnya. Jadi sebelah kuahnya itu akeh no. Jadi sebelah itu tidak kena ambune to, izin yo. Enggak tahu dikai juga bila keluarga Allah. Ada tak kon kei daging, masih tak kon kei daging, tak kon kei wortel. Sing penting kuahnya akeh. Sing penting kuane bagian ngono. Dadi aja ya Allah masak-masak dhewe, dinikmati dhewe, sebelah iki oleh ambu-ambune tok, ambu-ambune tok. Umpama sate wis kene-kene ambune tok, sebelah iki kene asepe tok, watuk-watuk, mari oleh jatah sujen tok. Didelok ngarep sampah moro-moro begae gawe sujen. Gak kena sama sekali dagingnya iki mau. Gak kena sama sekali, kena ampas-ampas iki mau. Kena ambune sate, ambek kena sujene tok, mari buyar. Ya cuma juga lah, sekali-sekali. Maka kemudian ini Islam mengajarkan kebaikan seperti itu. Target pertama adalah untuk orang tua. Lalu mesti dalam segala sesuatu itu orang tua yang mesti diutamakan. Kalau utamakan orang tua. Jangan kalau sama orang tua, sama orang tua ndak males. Nek ambil konco kerja itu semangat luar biasa. Isu-isu itu dijalui tolongan, kok dijalui tolongan kerupuk ayo. Kadang-kadang males. Tapi begitu kemudian sampai di tempat kerja di jalur itu lu berangkat nang lu semangat budal ya Allah. Ero di ini iki sing mongkon hasil lulus nek wong kowe ndak hasil apa-apa. Cacahan. Jangan cacahan. Orang tua tetap diutamakan karena itu kuncinya surga itu di kono. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan yang pertama balil walidain, kemudian wal aqrabi, jaluri. Setelah itu apa? Wal yatama, anak-anak yatim, bukan anak kita, mereka juga anak saudara kita. Wal yatama, perhatikan anak yatim. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wal masakin, dan perhatikan orang-orang yang miskin di antara kalian. Wa banas sabil, dan perhatikan orang yang sedang berada pada perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apapun kebaikan kemanapun itu Allah Ta'ala tahu apa yang Anda lakukan. Ayat yang selanjutnya dari suratul Baqarah ayat 197. Ini sebetulnya tentang al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Baru kemudian wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bab tentang haji, mau tentang nafkah, kemudian tentang haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu diatur oleh Allah Ta'ala dalam bulan tertentu. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang sudah jatuh ketetapan wajibnya haji, aturan yang pertama fala rafata wala fusuqa, yang kedua wala jidala fil hajj. Jangan kemudian berbuat kerusakan, jangan kemudian ngerasani, dan tidak usah debat. Akan ketemu semua madhab kumpul dari siji nek Ka'bah kabeh. Dungo macam-macam ibadat macam pokoknya sembahyang siji. Cara sembahyang wis kaya ngono. Tinggal nanti ono sing tangani ngene wis pokoke sembarang wis pokoke bakal ketemu semua madhab. Dan jangan berdebat. Bukan waktunya untuk berdebat. Allah Ta'ala subhanahu. Nabi saben haji, kayak kemudian tak diteni, kok ngaben haji? Nabiku mesti sing dibalen-baleni jamaah, jangan sampai eker-ekeran nanti, karena mesti akan ada saja. Teman-teman, orang sing hobi adem cetek asih, sak banter-banteri. Adem mesti dingin sing hobi, si hobi. Nek dangin nyesek aku. Sebelah kan karena sekamar berempat. Sebelah tidak kuat adem sama sekali, kerukupan mengkeret ada karuan.
Dadi iki sing iki nek adem asma, sing iki nek panas baru asma. Mateng kok gak cocok blas. Angel nek kono. Terus ya apa? Wis isi kowe ngono dinikmati wae, dikerasan-kerasan ate dak kerasan, ndak ono carae. Cara siapa? Ya sudah seperti itu. Makanya disuruh oleh Allah, enggak usah debat. Podo-podo ngalah. Wis aku wis dicerikno asline saris. Aku wis pokok ndak terlalu dingin dan tak terlalu panas beres. Wis mari. Kan kepengin rada adem maneh kalian sing ndak kena AC. Beres. Jadi tidak kemudian berdebat panjang di sana. Mesti ini toh, kan akhirnya kan ngomong itu toh, tidak mari-mari. Sembahyang tak dulu tuh sembahyang salah. Coba mesti kok ini ya Allah. Ini apa debat mulai baru debat. Jangan ngarepe Ka'bah. Ngarepe Ka'bah kadang-kadang hobi itu subhanallah. Dan itu kita akan ketemu yang model-model seperti itu akan ketemu. Wong di Ka'bah pas umroh. Orang yang kemudian di Ka'bah, ya Allah sih ngurusi masalah tender, dibel, tawaf, dawirita, halo ya, oh yang ada di sana itu dijual aja, tak usah dirasani bapakmu, usah dirasani, bapakmu harus di api wiritan, alhamdulillah, di api wiritan, bapakmu urusan ide, mesti bayar deh, nggak merugikan anda kan, bapakmu. Terus mungkin apa umroh wis harus keterima ngono aku angel pas to ya Allah. Anda kan kita itu kan kadang-kadang senengnya kalau amalnya orang lain itu enggak diterima. Kadang-kadang ambisinya itu kita itu gitu. Bagaimana caranya orang ini enggak keterima amal? Terus ya apa sembayange wong kok ngono? Ya apa hajine wong kok ngono? Mari haji terus ngrasani wong babano. Ojo tambah dirasani. Dia ngerasani wong, kan melok ngerasani dia, podo aja, sakjane podo ae. Cuma ya itu mau, karena objeknya beda, kemudian dianggap beda sama dia, podo. Kalau anda tidak terima kemudian dia masuk surga, dia juga terima nek kono mlebu surga. Nek surga delok-delokan kok kowe ndak mari-mari wong akhire. Nah maka kemudian Allah Ta'ala pun sudah tahu. Satu, jangan berpikir jelek kepada orang lain. Apa aja pokok jamu ae. Dan itu mesti ketemu. Kadang-kadang orang sing ndak kepingin apa lift saja lift. Kadang-kadang kayak ngono. Begitu tutup lift itu ada orang yang ndak kepingin sak lift ambil kiri. Ndak penuh. Oh, Indonesia ki akeh malinge ngono. Ono sing kayak ngono. Orang-orang yang model berpikir seperti itu ada. Kita mungkin maling kabeh dadakno. Diusir dulu kan bisa apa subhanallah. Biasa, tak usah dirasani. Sebab biarkan saja nanti mereka akan ada urusan ya Allah Ta'ala. Jangan berpikir jelek, gak usah dirasani, jangan sampai berdebat masalah hal yang gak penting. Wala jidat, sampai debat gak usah. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apapun yang Anda lakukan Allah Ta'ala tahu. Sampai kini ngempet itu sudah baik. Kita ngumpet dari ngerasani orang itu sudah merupakan sedekah. Itu sudah merupakan sedekah. Ngempet untuk dan ganggu orang lain itu sudah termasuk sedekah, termasuk dari ciri orang muslim. Man zalimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Al-Islam itu kata Rasulullah orang lain merasa aman dari kita. Kalau sampai orang lain masih belum merasa aman dari kita, berarti salah. Selama yang kita lakukan baik, siji. Nek wis kene wis apik wis ana nek wong lain sing ndak seneng ya biasa, masih model Rasulullah ya tetep Abu Jahal ndak seneng. Biasa. Kalau seandainya sudah kita lakukan baik, lakukan. Yang penting orang-orang baik, patokan orang yang baik itu memandang kita sudah cukup, nah beres. Lanjut. Tahu sering bunti online. Kita tidak bisa menyenangkan orang lain sampai semua. Maka kemudian Allah Ta'ala menasihati wa tazawwadu dan biasakan kalian berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kecerdasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi.